Di benua asal, terdapat dataran beku yang luas yang dikenal sebagai dataran es ekstrim surga. Wilayahnya sangat luas sehingga dapat menyaingi domain kerajaan kuno Yanfeng. Namun, karena lingkungan yang keras, jumlah pembudidaya kurang dari 1% dari mereka di kerajaan kuno Yanfeng. Dataran es ekstrim surga tidak memiliki negara yang mapan, hanya faksi yang tersebar. Inkarnasi Jiu Jianghou berdiri di depan kota es yang besar, kota Juefeng. Kota Juefeng juga merupakan kota besar. Seluruhnya dibangun dari es, dengan populasi beberapa kali lebih besar dari kota Huyang. Di dataran es ekstrim surga, hanya di dalam kota yang ada cukup banyak pembudidaya, sedangkan di luar kota. Seseorang hampir tidak dapat menemukan suku apapun, karena lingkungan yang keras membuat mereka sulit untuk bertahan hidup. Akhirnya, Sage Agung Juefeng telah muncul dari pengasingan. Jiu Jianghou telah menerima pesan dan datang mengunjungi Sage Agung Juefeng lagi. Di tengah kota yang menjulang tinggi, ada sebuah rumah gua yang luas, kediaman penguasa kota, Sage Agung Juefeng. Jiu Jianghou, tolong, seorang pelayan dewa sejati abadi secara pribadi membimbingnya ke pintu masuk rumah gua. Segera, mereka tiba di aula besar. Ayo, saudara Jiu Jiang, duduklah, kata sosok kekar dengan kulit hijau tua, menyeringai lebar, aku sudah pengasingan untuk sementara waktu, membuatmu menunggu terlalu lama. Kultivasi saudara Juefeng adalah hal yang paling penting. Jiu Jianghou tersenyum, menyanjungnya. Dia mencari bantuan dari mereka yang setara dengan Liu Yinhou. Orang bijak Agung Juefeng ini hidup bebas, menolak untuk bergabung dengan negara manapun. Dia menduduki kota besar, memimpin jutaan pembudidaya dan menikmati kehidupan santai. Namun tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dalam hal kekuatan, Sage Agung Juefeng setara dengan Liu Yinhou, juga keberadaan alam kekacauan tingkat puncak. Dalam hal latar belakang, Sage Agung Juefeng pernah menjadi murid terdaftar di bawah seorang kaisar kerajaan kuno Yanfeng. Namun, karena persaingan ketat di antara banyak elit di kerajaan kuno Yanfeng, dia akhirnya memilih untuk pergi dan menjadi orang bijak besar yang bebas di dataran es ekstrim surga. Haha, kamu selalu tahu cara berbicara, Jiu Jiang, Sage Agung Juefeng tertawa. Jadi, apa yang membawamu ke sini kali ini? Jiu Jianghou meletakkan cangkirnya dan berkata, saudara Juefeng, tetangga saya, Liu Yinhou, saat ini berkomplot melawan wilayah saya. Aku pernah mendengar tentang masalahmu. Sage Agung Juefeng mengangguk. Liu Yinhou kejam dan tirani. Akan aneh jika dia tidak menggertakmu. Wajah Jiu Jianghou menegang saat dia mengangguk. Memang, aku tidak bisa menahannya. Itulah sebabnya aku mencari bantuanmu. Jika saudara Juefeng bersedia membantu, apapun yang Anda butuhkan, sebutkan saja. Sage Agung Juefeng mengambil cangkir besar emas biru, meminum anggur, dan kemudian berkata, tidak ada seorang pun di kerajaan UMU yang mau membantu, kan? Jiu Jianghou mengangguk, itu benar. Di kerajaan Yu kita, hanya ada sedikit yang bisa menandingi Liu Yinhou. Bahkan penguasa kerajaan akan merasa sulit untuk memobilisasi mereka. Bagaimana mungkin saya bisa membujuk mereka? Tentu saja kamu tidak bisa membujuk mereka. Sage Agung Juefeng meletakkan cangkirnya. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai alam kekacauan, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untukmu? Jika Anda dapat menawarkan senjata Raja Dewa atau harta serupa, Anda dapat mengundang beberapa sekutu yang kuat. Tapi apakah kamu memiliki harta seperti itu? Saya tidak, jawab Jiu Jianghou. Anda mengatakan, apapun yang Anda butuhkan, tetapi Anda bahkan tidak dapat menghasilkan harta karun yang nyata. Siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untukmu melawan Liu Yinhou? Orang bijak Agung Juefeng menggelengkan kepalanya. Siapa Liu Yinhou? Dia kejam, pendendam, dan keberadaan alam kekacauan tingkat puncak yang bisa menembus ke tingkat Raja Dewa kapan saja. Mempertaruhkan nyawa seseorang melawan keberadaan seperti itu? Kamu pikir kamu bisa meyakinkan seseorang hanya dengan kata-kata? Orang bijak Agung Juefeng mencibir. Jiu Jiang, kamu telah menangani ini dengan buruk. Saudara Juefeng, saya tahu saya tidak memiliki cukup harta untuk ditawarkan, kata Jiu Jianghou tanpa daya, tetapi itu melibatkan wilayah saya, dan saya tidak punya pilihan lain. Wilayah Anda mencakup 3 kota besar dan 189 kota biasa. Goda Sage Agung Juefeng, jika saya membantu Anda melindungi wilayah Anda, maka mulai sekarang, biaya tinggal, dari 2 kota besar dan 100 kota biasa akan menjadi milik saya.
Bisakah Anda menerimanya? Jiu Jianghou merasa sedikit malu. Apakah dia akan tersisa hanya dengan kota Jiujiang dan beberapa kota biasa? Bahkan makhluk Chaos Realm tingkat atas, tanpa ambisi, dapat dengan mudah menempati kota besar. Jika dia melawan Liu Yinhou sampai akhir yang pahit dan ditinggalkan dengan begitu sedikit, apakah itu sepadan? Soalnya, kamu tidak mau melepaskannya. Sage Agung Jue Feng menggelengkan kepalanya. Pertempuran untuk sebuah wilayah bukanlah perjuangan jangka pendek tetapi perjuangan jangka panjang. Itu berarti membuat musuh seumur hidup Liu Yinhou. Tanpa manfaat yang cukup, siapa yang akan membantu Anda? Ayo, jangan bicarakan ini lagi. Ayo minum saja. Jiu Jianghou hanya bisa minum karena frustrasi. Sebuah zaman telah berlalu. Dia awalnya berpikir bahwa dengan banyak temannya, dia mungkin bisa menemukan sekutu yang kuat. Tetapi ketika datang untuk melawan Liu Yinhou, dia tidak dapat menemukan satupun yang mau membantu. Di luar kota Huyang. Huah. Api berwarna darah mengembun, mengungkapkan inkarnasi Liu Yinhou. Pertempuran terakhir di kota Huyang seharusnya membuat Jiu Jianghou menyadari bahwa dia tidak bisa memenangkan pertempuran antara pasukan tingkat abadi. Liu Yinhou memandang kota Huyang dari jauh, jadi, dia telah bepergian, mengundang teman-teman untuk meminta bantuan. Liu Yinhou juga telah mendengar tentang upaya Jiu Jianghou untuk mencari sekutu yang kuat. Sebuah zaman telah berlalu, Jiu Jianghou seharusnya mengenali kenyataan. Saya yakin dia tidak bisa meminta siapapun untuk membantu. Liu Yinhou percaya diri, kepercayaan diri yang ditempa selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia selalu bertindak kejam, jadi bahkan mereka yang memiliki level yang sama pun harus mempertimbangkan dengan hati-hati biaya intervensi. Bahkan jika dia berhasil membawa bantuan, kita hanya harus melawannya, pikir Liu Yinhou. Alasan dia bersabar adalah bahwa bahkan jika tentara tingkat abadinya menang dan untuk sementara menduduki 3 kota besar, jika Jiu Jianghou membawa bala bantuan yang kuat, dia masih harus bertarung secara langsung. Akan lebih baik menunggu dengan sabar, untuk melihat situasinya dengan jelas. Mungkin Jiu Jianghou, mengetahui dia kalah tandingan, hanya akan mengakui dan menyerahkan wilayahnya. Yaner, Liu Yinhou mengirimkan perintahnya. Ayah, di kota Huyang, di markas Sekte Sining, Liu Yinyan mendengar suara ayahnya. Kamu dapat menghubungi kakak laki-laki dan perempuanmu sekarang, dan minta kedua utusan domain salju itu datang juga, perintah Liu Yinhou, begitu kakak laki-laki dan perempuanmu tiba, bersiaplah dengan baik, dan kita bisa memulai pertempuran. Saya curiga kali ini, Jiu Jianghou mungkin menyerah begitu saja. Ya, ayah, Liu Yinyan senang. Di dalam kota Huyang. Pemuda berjubah darah, Liu Yinyan, setelah menerima perintah ayahnya, sangat gembira dan segera menghubungi kakak laki-laki dan perempuannya. Perang antara prefektur Liu Yin Chaos dan prefektur Jiu Jiang Chaos telah mencapai tahap akhir. Ayahku memprediksi bahwa Jiu Jianghou, mengetahui dia bukan tandingan, mungkin menyerah, kirim Liu Yinyan. Saya meminta bantuan kakak laki-laki dan perempuan senior saya untuk menyerang pasukan Jiu Jianghou bersama-sama. Guru telah menginstruksikan kami secara alami akan membantu. Jangan khawatir, adik laki-laki, kita akan tiba secepat mungkin. Setelah menerima persetujuan dari leluhur domain salju, kedua utusan domain salju telah bersiap. Begitu Liu Yinhou memanggil mereka secara alami akan bergegas membantu secepat mungkin. Setelah komunikasi berakhir, Liu Yinyan sangat bersemangat. Tuan Muda Yan, karena Tuan memprediksi bahwa Jiu Jianghou akan menyerah, sepertinya pertempuran ini akan berjalan lancar, kata Jenderal Lapis Baja Hitam di sampingnya, juga dengan bersemangat mengantisipasi pertarungan. Apa yang harus dilawan Jiu Jianghou melawan ayahku? Liu Yinyan tertawa, kakak laki-laki dan perempuan senior saya sedang dalam perjalanan, aku harus menyiapkan makanan untuk mereka. Siapkan makanan? Mata Jenderal Lapis Baja Hitam itu berbinar. Dia telah mengikuti Tuan Muda ke domain salju untuk kultivasi dan tahu persis apa makanan ini. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mendapatkan bagian. Liu Yinyan melirik bawahannya. Terima kasih, Tuan Muda Yan. Jenderal Lapis Baja Hitam itu sangat gembira. Liu Yinyan dengan santai menunjuk, memperlihatkan model kota Huyang. Dia meliriknya dan menunjuk ke area tertentu, ada pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang. Ini adalah distrik Fengyi, tempat tinggal sekitar 10 miliar pembudidaya. Menawarkannya kepada kakak laki-laki dan perempuan senior saya sebagai makanan seharusnya cukup. Ayo pergi. Liu Yinyan memimpin anak buahnya, bersama dengan utusan domain salju, diam-diam meninggalkan markas Sekte Sining.
Satu utusan domain salju tidak bisa menghancurkan pasukan Jiu Jianghou. Namun, melindungi dirinya sendiri sangat mudah. Bahkan dengan kekuatan Luo Feng yang ditampilkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada utusan domain salju. Utusan domain salju ini meninggalkan markas sekte Xining, langsung menuju distrik Fengyi di kota Huyang. Tuan muda Yan itu telah meninggalkan pangkalan. Pemimpin sekte Xining dan 18 tetua dengan cepat menerima berita itu. Kita hanya perlu mengawasi rumah tuan kota. Utusan domain salju datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa mengancamnya, pemimpin sekte Xining menginstruksikan, dan para tetua lainnya mengerti. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengganggu utusan domain salju itu. Hanya dengan beberapa langkah, utusan domain salju melintasi ruang angkasa dan tiba di atas distrik Fengyi. Pada saat ini, para pembudidaya di distrik Fengyi hampir semuanya bersembunyi di kediaman mereka, tidak berani menjelajah keluar. Saat ini, kota Huyang dipenuhi dengan ketakutan dan ketegangan. Formasi rumah tuan kota menutupi seluruh kota, dan formasi sekte Xining beria keluar seperti gelombang, membuat para pembudidaya biasa ketakutan. Siapa yang tahu kapan ini akan berakhir? Tidak masalah siapa yang memerintah kota Huyang, selama kita terus membayar biaya tinggal. Mari kita selamat dari cobaan ini. Distrik Fengyi memang menampung sekitar 10 miliar pembudidaya. Semuanya bertahan dalam situasi tersebut. Saat ini, mencoba meninggalkan kota terlalu berisiko. Dengan formasi dua kekuatan besar yang berbenturan, gelombang kejut yang menyimpang dapat dengan mudah merenggut nyawa seseorang. Area tempat tinggal, dengan formasi pelindungnya, setidaknya dapat menahan beberapa gelombang kejut. 10 miliar persembahan darah. Utusan domain salju, putih bersih seperti salju, suci dan rapi, melihat ke bawah ke area di bawah. Lengannya terentang, dan tangannya tumbuh sangat besar. Tangan seputih salju menutupi langit di atas distrik Fengyi dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik perhatian dari semua sisi. Apakah itu Jenderal Yu Wu, yang mengendalikan formasi besar, Kaisar Chu Yu dari Pavilion Yanfeng, yang dapat mengamati seluruh kota, atau Luo Feng dan Morosa di tingkat alam kekacauan? Mereka semua menyaksikan adegan ini. Apa yang coba dilakukan? Morosa tercengang. Utusan domain salju? Luo Feng menyaksikan adegan itu terungkap. Leluhur domain salju pernah menjadi Raja Dewa melalui jalur garis keturunan, di dalam jalur sumber kehidupan. Darah sangat misterius. Ini berisi informasi tanpa akhir, dan memiliki garis keturunan yang kuat memungkinkan kemajuan pesat dalam kultivasi. Bahkan evolusi Morosa dapat dipercepat dengan menyerap beberapa informasi garis keturunan yang kuat. Dan leluhur domain salju telah lama menguasai jalur garis keturunan, dan bahkan mulai mengolah cabang lain dari jalur sumber kehidupan. Untuk mempraktikkan teknik rahasia jalur garis darah, para pembudidaya domain salju lebih suka menangkap persembahan darah, yang merupakan sumber daya penting untuk kultivasi mereka. Mencoba menangkap semua makhluk di distrik Fengyi? Lebih banyak persembahan darah? Luo Feng, yang juga mempelajari jalur sumber kehidupan, mengerti dengan jelas bahwa mengumpulkan darah saja bisa cukup untuk mengolah jalur garis keturunan. Penangkapan langsung dan ekstraksi darah jangka panjang murni untuk kenyamanan. Mereka yang disimpan untuk pengambilan darah jangka panjang menderita nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Datang untuk menangkap persembahan darah tepat di depanku? Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghilang ke udara tipis, membuat Morosa tertegun sesaat. Morosa kemudian merasa gatal untuk bertindak. Guru bisa bertarung kapanpun dia mau, kapan saya bisa bertindak begitu bebas? Gemuruh. Tangan seputih salju utusan domain salju menutupi langit di atas distrik Fengyi, menyebabkan 10 miliar makhluk di distrik itu gemetar ketakutan. Formasi pelindung di atas area itu dengan mudah terkoyak oleh tangan seputih salju. Tidak. Kami ditakdirkan. Mengapa mereka menargetkan kita? Kami hanya dewa sejati. 10 miliar makhluk itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan memandang dengan putus asa. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari kehampaan, menembus dada utusan domain salju putih bersih. Setelah mempraktikkan teknik transformasi, tubuh ilahi Luo Feng menjadi mirip dengan senjata yang paling menakutkan. Jari-jarinya sangat tajam dan dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, dengan mudah menembus dada utusan domain salju. Luo Feng, yang melangkah keluar dari kehampaan, cukup terkejut, apakah utusan domain salju benar-benar rapuh ini?
dunia luar selalu mengklaim bahwa harta mekanik khusus seperti Heart Demon Yuan, Heart Shadow Demon General, dan Snow Domain Envoy sebanding dengan harta karun senjata Chaos Realm, sangat tangguh. Namun, setelah menembusnya dengan tangannya, Luo Feng mengkonfirmasi kemampuan pertahanan sebenarnya dari utusan domain salju. Bahan yang digunakan untuk utusan domain salju ini termasuk yang berkualitas terendah bahkan untuk harta karun senjata Chaos Realm. Selain itu, karena sifatnya sebagai harta karun mekanik, menjadi rakitan mekanis, stabilitasnya bahkan agak kurang, Luo Feng memutuskan saat dia menembus, mengkonfirmasi realitas utusan domain salju, dewa sejati abadi pasti tidak akan dapat merusak utusan domain salju ini, tetapi bahkan alam kekacauan yang sedikit kuat bisa. Bahan di bawah standar, stabilitas di bawah standar. Tetapi kompleksitasnya dalam konstruksi memungkinkan sekelompok yang lemah untuk melepaskan kekuatan luar biasa. Satu utusan domain salju bernilai kira-kira sama dengan harta karun senjata alam kekacauan biasa, sekitar 2 miliar pasir alam semesta. Luo Feng memiliki informasi terperinci dari tuannya Zuo Shanke, cukup tepat dalam menilai harta karun dan senjata mekanis. Bagaimanapun, tuannya biasa menukar barang-barang ini. Saat jari Luo Feng menembus dada utusan domain salju, dia juga segera merasakan semua orang di dalamnya. 1 komandan, 36 membantu dewa sejati abadi, dan 49.000 dewa sejati void semuanya dalam keadaan ketakutan yang tak ada habisnya. Aura berdarah, Luo Feng bisa merasakan aura berdarah yang mendarah daging dalam jiwa komandan Liu Yinyan, dan 36 dewa sejati abadi. Mereka semua telah magang di leluhur domain salju dan berlatih jalur garis keturunan. 49.000 dewa sejati void, bagaimanapun, tidak memiliki aura berdarah. Mereka belum memenuhi syarat untuk mempelajari warisan tingkat dewa raja. Bagaimanapun, kultivasi membutuhkan persembahan darah dalam jumlah yang luar biasa, dan konsumsi oleh makhluk alam kekacauan dan banyak dewa sejati abadi sudah sangat besar. Tidak cukup untuk dibagikan. Secara alami, Void True God dilarang menggunakan persembahan darah. Dalam situasi putus asa, mereka yang berada di pangkat bawah yang membuat kesalahan bahkan mungkin diubah menjadi persembahan darah sendiri. Lahir di domain salju memang tragedimu, Luo Feng tidak merasa berniat untuk membunuh 49.000 dewa sejati Void. Dia sangat menyadari betapa menyedihkannya jajaran bawah dan menengah di domain salju. Lahir di wilayah itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pikiran Luo Feng cepat. Saat tangannya menembus dada utusan domain salju, dia langsung meraih komandan, Liu Yinyan, sementara gelombang tak terlihat menyapu 36 dewa sejati abadi yang membantu, membunuh masing-masing. Pada saat yang sama, dia mengusir semua 49.000 dewa sejati void, menyebabkan mereka tersebar dan jatuh di kejauhan. Menembus dada, merusak komponen di area dada, setelah beberapa perbaikan, itu masih bisa digunakan. Saya bisa menjualnya dengan harga yang layak. Luo Feng menyingkirkan utusan domain salju, mengingat nilainya sekitar 2 miliar pasir alam semesta. Luo Feng kemudian memandang pemuda berjubah darah, Liu Yinyan, yang sekarang berada dalam genggamannya. Dipegang di telapak tangan Luo Feng, Liu Yinyan mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya dengan jubah hitam. Pada saat ini, Luo Feng menatap pemuda berjubah darah itu dengan ketidakpedulian dingin, seolah-olah dia sedang mengamati sampah kotor. Luo Hi? Liu Yinyan hampir tidak bisa mempercayainya, kamu telah menerobos ke alam kekacauan. Menembus utusan domain salju dengan satu tangan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dewa sejati abadi. Luo Feng berdiri di langit di atas distrik Fengyi, memegang Liu Yinyan di tangannya. Pemandangan ini secara alami diamati oleh semua sisi. Luo Hi penguasa ilahi, apakah dia menjadi makhluk alam kekacauan? Di rumah penguasa kota, Jenderal Yu, Jenderal Yonghu, dan banyak dewa sejati abadi lainnya terkejut. Dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya rindu untuk mengambil langkah itu. Bahkan Jenderal Yu, yang diyakini dunia luar pada akhirnya akan mencapai alam kekacauan, tidak tahu kapan dia benar-benar akan mencapainya. Sekarang, Luo Hi Divine Saffron, yang mereka pikir mereka kenal dengan baik, benar-benar menjadi makhluk Chaos Realm. Dia sebenarnya alam kekacauan, gumam Master Pavilion bunga impian pada dirinya sendiri. Apakah dia menjadi alam kekacauan sejak lama, atau apakah dia baru saja menerobos? Penguasa kota Huyang juga merenung pelan.
Tuanku adalah alam kekacauan. Mo Yuqingyan agak linglung, sementara Moroza, berdiri di sampingnya, tersenyum saat dia melirik Mo Yuqingyan. 8 miliar makhluk di distrik Feng Yi adalah yang paling bersemangat. Mereka menatap Luo Feng yang menggendong Liu Yinyan di langit, merasakan rasa syukur dan kegembiraan. Kami selamat. Ayah, ibu, istri, dan banyak anak-anak saya, semua orang selamat. Rekan-rekan muridku, klanku, mereka semua selamat. Berbagai klan dan bahkan beberapa sekte dan kekuatan kecil yang tinggal di distrik Feng Yi semuanya selamat. Itu Luohi Divine Saffron. Sebagian besar dari 100 miliar makhluk tidak mengenal Luo Feng. Tetapi beberapa dewa sejati Void yang tahu sedikit lebih banyak mengenali Luo Feng secara sekilas. Luohi Divine Saffron yang menyelamatkan seluruh klan saya. Banyak pembudidaya dipenuhi dengan rasa syukur. Tuan muda yang telah ditangkap, dan 36 dewa sejati abadi semuanya sudah mati. Apakah saya bebas sekarang? 49.000 dewa sejati Void yang telah jatuh ke segala arah memiliki pemikiran campur aduk. Lahir di domain salju, mereka tidak punya pilihan selain melayani kekuatan besar yaitu domain salju. Beberapa yang gagal bahkan diubah menjadi persembahan darah. Aku akan meninggalkan tempat ini, dan aku tidak akan pernah kembali ke domain salju. Salah satu dewa sejati Void diam-diam menyelinap pergi. Tanpa utusan domain salju, bagaimana kita kembali ke domain salju? Beberapa dewa sejati Void yang setia masih ingin kembali ke domain salju. Tapi ini adalah kerajaan Yu, terlalu jauh dari domain salju. Mereka hanya bisa berharap domain salju akan datang untuk mengambilnya atau bahwa Liu Yinhou akan menemukan cara untuk mengirim mereka kembali. Kami yang lemah. Domain salju mungkin tidak akan peduli dengan kita, bukan? Saya telah berjuang begitu keras begitu lama, dan sekarang aku tidak bisa kembali? Klan saya hanya memiliki beberapa anggota yang tersisa hidup. Saya pasti akan membalaskan dendam mereka. 49.000 dewa sejati Void memiliki berbagai pemikiran. Sebagai salah satu dari 10 iblis tua paling berdosa di seluruh benua asal, leluhur domain salju menguasai wilayahnya dengan efisiensi yang kejam. Ada banyak orang yang membencinya. Tapi leluhur domain salju tidak peduli. Selama murid-muridnya mencapai tingkat dewa sejati abadi, dia akan memberi mereka setetes darah, mengajari mereka warisan jalan garis keturunan. Begitu mereka menyerap setetes darah ini, mereka secara alami akan menjadi setia, tidak pernah mengkhianatinya. Jadi sementara peringkat bawah di domain salju mungkin menyimpan banyak kebencian, peringkat menengah dan atas benar-benar setia. Tindakan santai Luo Feng telah mengubah nasib 49.000 dewa sejati Void dan 8 miliar makhluk di distrik Feng Yi. Aku tidak menyangka Luohi sudah berada di alam kekacauan, di pavilion masyarakat Yan Feng. Kaisar Chuyu dan Wakil Master Pavilion menyaksikan adegan itu terungkap dengan sangat puas. Aku bisa membawa Luohi kembali ke kerajaan kuno Yan Feng bersamaku sekarang, pikir Kaisar Chuyu. Kaisar Chuyu kemudian mengirimkan pesan dari jauh, Luohi, kamu dan aku sama-sama telah memasuki alam kekacauan. Setelah kita menyelesaikan masalah di sini, kita dapat kembali ke kerajaan kuno Yan Feng. Ngomong-ngomong, jangan bunuh Liu Yinyan. Jika Anda secara terbuka membunuh Liu Yinyan selama kebuntuan antara kedua pasukan, Liu Yinhou, demi wajah, pasti akan membalas diri terhadap Anda. Luo Feng mendengar pesan Kaisar Chuyu dan menatap Liu Yinyan di telapak tangannya. Mengingat sifat Liu Yinhou, dia memiliki banyak anak, kehilangan satu Liu Yinyan tidak akan membuatnya terlalu berduka. Tetapi dalam kebuntuan antara dua pasukan, jika alam kekacauan seperti Luo Feng mengambil tindakan, Liu Yinhou, tidak peduli harga dirinya, tidak akan mentolerirnya. Luohi Divine Saffron, ayahku adalah Liu Yinhou, dan tuanku adalah leluhur domain salju. Saya mohon maaf atas ketidakhormatan saya sebelumnya dan meminta Anda menyelamatkan hidup saya, pinta Liu Yinyan. Dia menduga bahwa makhluk alam kekacauan yang baru naik tidak akan berani membunuhnya secara terbuka. Tapi dia tidak berani bertaruh padanya. Setelah menghabiskan begitu lama di domain salju, dia telah melihat banyak orang gila. Pembudidaya domain salju bertindak sembrono, membunuh kapanpun mereka mau. Latar? Itu hanya masalah jika itu dihormati. Jika tidak, itu tidak berguna. Luohi, kamu belum menjadi tamu kerajaan kuno Yan Feng saya. Bahkan jika Anda menjadi salah satunya. Kerajaan kuno Yan Feng saya tidak ikut campur dalam perselisihan tamu.
Bagaimanapun, banyak raja dewa dari negara-negara pinggiran adalah tamu kerajaan kuno Yan Feng saya. Mereka sering berkelahi, dan kerajaan kuno Yan Feng saya tidak pernah campur tangan. Kaisar Cuyu merasakan ada yang tidak beres dan segera mengirimkan pesan lain, bahkan murid kaisar sering mati dalam perkelahian di luar. Selama itu adalah pertempuran antara makhluk dengan level yang sama, kerajaan kuno Yan Feng tidak akan campur tangan. Jika kamu membunuh Liu Yinyan, Liu Yinhou akan marah. Sebagai bangsawan kerajaan kuno Yan Feng, dia tidak akan berani menyentuhku, tapi aku tidak akan bisa menghentikannya. Kaisar Cuyu mencoba membujuk Luo Feng. Dia sangat menghormati Luo Feng, yang setia dan adil, namun justru karena rasa keadilan inilah Kaisar Cuyu khawatir Luo Feng mungkin membunuh Liu Yinyan atas dorongan hati. Dia langsung membunuh 36 dewa sejati abadi tetapi hanya menangkap Liu Yinyan hidup-hidup. Wakil Master Pavilion di sampingnya berkomentar, Luohi ini, menurutku dia tidak sembrono. Saya menasihatinya, tetapi dia tidak setuju untuk mengampuni Liu Yinyan. Saya hanya memiliki firasat buruk tentang ini, kata Master Pavilion Cuyu, tidak ada gunanya mempertaruhkan segalanya untuk dewa sejati abadi belaka. Saat Master Pavilion Cuyu mencoba membujuknya, Jiu Jianghou, yang telah ditempatkan di rumah tuan kota, juga mengirim transmisi, Saudara Luohi, selamat telah menerobos ke alam kekacauan. Tapi kesenjangan antara makhluk Keys Realm bisa sangat besar. Di zaman lalu ini, saya telah mengundang banyak teman, tetapi saya masih belum menemukan siapapun untuk membantu. Anda, sebagai makhluk Keys Realm yang baru naik, tidak perlu terlibat dalam hal ini. Aku akan melawan Liu Yinhou, dan jika aku kalah, aku hanya akan menyerahkan wilayahku. Jiu Jianghou, kamu sudah menyerah. Luo Feng mentransmisikan kembali. Ada 90% kemungkinan aku tidak akan bisa memegang wilayah ini. Inkarnasi Jiu Jianghou mengirimkan, kamu, sebagai makhluk alam kekacauan yang baru naik, membutuhkan waktu untuk tumbuh, tidak untuk terlibat dalam pertarungan ini. Luo Feng mengerti. Dia kemudian melihat ke arah langit yang jauh. Di langit tinggi, gumpalan api merah darah mengembun menjadi sosok lapis baja merah tua. Sosok ini memandang Luo Feng. Lepaskan anakku, kembalikan utusan domain salju, dan tawarkan 10 miliar pasir alam semesta sebagai kompensasi ke domain salju. Sosok lapis baja merah tua itu berkata dengan dingin, dan aku akan mengampunimu, memberimu kesempatan untuk bertahan hidup sebagai makhluk alam kekacauan yang baru naik. Jika tidak, berurusan denganmu tidak akan dianggap menggertak yang lemah. Sosok lapis baja merah tua itu memandang Luo Feng. Apakah kamu percaya diri? Luo Feng menatapnya. Jika kamu mencari kematianmu sendiri, silakan coba, kata sosok lapis baja merah tua itu dingin. Luo Feng mengangguk sedikit dan kemudian mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Splat! Tidak, Tuan Muda Yan yang ketakutan hancur menjadi debu, berubah menjadi abu. Adegan ini membuat Jiu Jianghou dan Master Pavilion Cuyu tercengang. Bahkan ekspresi sosok lapis baja merah tua yang jauh itu sedikit berubah. Ayo, aku ingin melihat bagaimana aku mencari kematianku sendiri, kata Luo Feng, melihat sosok lapis baja merah tua itu.